Ya, jika ditanya agama yang paling sering dapat persekusi di dunia ini, agama apa? Tentu jawabannya adalah agama Kristen. Agama Kristen di berbagai belahan dunia, bahkan termasuk di negara kita, adalah agama yang paling sering dipersekusi, paling sering mendapat aniaya, dan agama yang sebenarnya membawa pesan kasih kepada semua orang, tetapi ternyata mendapat perlawanan dengan perilaku-perilaku yang menyakitkan, perilaku intoleran, perilaku pembunuhan dan sebagainya. Itu sudah seringkali dilihat dan dialami oleh orang-orang Kristen. Bahkan dari semenjak lahirnya agama ini, ketika orang mulai percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perlakuan-perlakuan persekusi, penganiayaan, pembunuhan, pelanggaran terhadap hak-haknya sudah berlangsung berabad-abad. Dari zaman-zaman kaisar-kaisar zaman lampau, kekristenan telah menjadi persoalan yang selalu dimusuhi, menjadi iman yang selalu dimusuhi oleh banyak orang. Tidak tahu kenapa, tetapi itulah yang terjadi. Kristen mendapat perlakuan yang tidak baik dari berbagai kelompok dan berbagai agama di berbagai belahan dunia. Sehingga timbullah pertanyaan di dalam benak kita masing-masing bahwa ada apa sampai kekristenan itu mendapat perlakuan yang sangat-sangat buruk di berbagai belahan dunia, berbagai negara, oleh berbagai kelompok masyarakat, oleh berbagai latar belakang, bahkan berbagai agama. Apakah ada yang salah? Apakah ajarannya membawa hal-hal yang buruk? Apakah ajaran Kristen menawarkan kejahatan, menawarkan dosa? Padahal sampai hari ini Alkitab mencatat bahwa Yesus mengajarkan, ampunilah sesamamu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bahkan Alkitab juga mencatat bahwa Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Pada semua hukum itu tidak ada satu hukum pun yang menentangnya. Bahkan inti dari ajaran Yesus adalah kasih. Itu ditunjukkan orang Kristen di mana-mana. Ampuni, berdoa bagi musuh, datangkan damai sejahtera dan sebagainya. Tetapi yang anehnya adalah ajaran ini selalu mendapat pertentangan. Yang paling mengerikan yang hari-hari ini kita lihat adalah pembantaian yang terjadi di Afrika, khususnya negara namanya Nigeria. Di Nigeria banyak orang Kristen yang dibunuh tanpa alasan. Mereka dibunuh karena mereka beragama Kristen. Mereka dibunuh karena mereka percaya kepada Yesus. Mereka dibunuh oleh ekstremis agama tertentu. Ekstremis agama ini mereka mengglorifikasi agama mereka, dan kemudian mereka menganggap bahwa membunuh orang Kristen adalah sesuatu yang bagus. Membunuh orang Kristen adalah kebanggaan. Membunuh orang Kristen adalah prestasi yang besar. Dan itu menurut mereka sangat dihargai oleh Allah mereka. Sehingga orang Kristen juga cuma bisa berdoa dan menyerukan kepada dunia bahwa mari lihat bahwa banyak orang Kristen di sana yang dibunuh. Pemerintah berlaku timpang di Nigeria. Mereka tidak melindungi hak-hak orang Kristen di sana. Karena mungkin juga mayoritas agama di sana bukanlah Kristen. Mayoritas agama di sana adalah agama yang
tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, karena itu aniaya, persekusi, pembunuhan, pembantaian terjadi siang dan malam. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang diajarkan oleh agama-agama itu sehingga mereka melegalkan pembunuhan, pembantaian atas nama Tuhan, atas nama agama? Ini jadi pemandangan yang miris, sedangkan kampanye-kampanye yang disampaikan oleh agama-agama tersebut bahwa agama damai, mereka adalah agama damai, agama yang membawa rahmat bagi semua orang. Tetapi ternyata tidak. Pembantaian, pembunuhan, ketakutan yang disebarkan sampai hari ini. Nah, inilah yang menjadi doa kita bersama, bahwa mari kita doakan Nigeria, kita doakan bangsa ini, kita doakan orang-orang Kristen di sana. Sebagai orang-orang Kristen, kita mengajak sama-sama, mari kita doakan orang-orang Kristen di Nigeria agar iman mereka tetap teguh. Ketika mereka berhadapan dengan moncong senjata, ketika mereka berhadapan dengan panah, mereka berhadapan dengan pedang dan sebagainya, iman mereka tidak goyah. Karena pembantaian terhadap orang Kristen itu sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Pembunuhan terhadap kekristenan. Pada zaman Kaisar Nero, orang Kristen itu dijadikan mainan, dijadikan obor. Barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka dijadikan obor, dibakar untuk dijadikan penerangan. Jadi buat kita yang Kristen, penganiayaan, pembunuhan, pembantaian itu bukan hal yang kita takuti. Tetapi yang perlu penting menjadi persoalan kita adalah iman kita tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Iman kita tidak pernah undur, iman kita tidak pernah menjadi lemah, iman kita tidak pernah menjadi pudar, sekalipun aniaya dan pembunuhan, sekalipun persekusi, sekalipun tekanan, sekalipun mereka mengatasnamakan agama. Mari kita tunjukkan kasih Kristus lebih dari apapun, bahkan terhadap musuh dan orang yang menganiaya kita. Alkitab berkata bahwa kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah nilai dan iman kita, bahwa kita sanggup mengalahkan dunia yang jahat dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.